Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal bongkar ini Keep Wireless Cooling. Jadi ini magnetic radiator C8 tipenya. Keep baru keluarin, tapi kemarin kita cek udah lumayan ya, sedikit lebih baik dari yang Memo. Cuma Memo juga bagus juga sih, nggak jelek juga. Cuma ini sedikit lebih dingin aja. Oke, nah ini kemarin kita udah bongkar semua, udah lihat isinya. Nah ini kemarin gue udah coba cari cara, tapi gue nggak nemu cara congkelnya gimana. Akhirnya gue bongkar, gue paksa supaya tahu isinya. Jadi ini jangan ditiru ya, ini udah pasti rusak. Nanti gue bakal akalin ini pakai thermal pad. Nah jadi ini gue coakin dulu di sini. Kalian bisa coakin aja di mana aja. Ini gue pakai gunting Tamiya. Gue coakin dulu supaya bisa dicongkel seperti ini. Nah, kalau udah bisa dicongkel, baru dibuka. Nah, pas nyongkelnya pun ternyata ini tuh plastik. Ini plastik. Jadi ya, ini agak bikin gue ilfeel sih, kenapa nggak pakai thermal pad, malah dibikinnya pakai plastik. Tapi membuktikan juga kalau kalian yang takut pakai back cover plastik itu nggak masalah, karena dinginnya juga tetap bagus, tetap tembus ya. Ini bukti ya. Jadi kemarin kita tes aja pakai ini aja masih lebih dingin dari Memo. Cuma kita nggak tahu ini peltiernya yang 3 cm apa yang 2, ini gue alasin dulu sebentar. Nah, kalau dibuka ini isinya seperti ini, dan ini pun ada gapnya pun cuma ada plastik seperti ini doang. Jadi ini bener-bener nggak maksimal sih menurut gue. Kalau misalnya kita bisa ini maksimalin lagi lebih bagus. Terus ini dia, gue nggak tahu ini apa. Pastanya begini, nggak tahu pasta atau apa ini seperti ini. Coba buat kalian yang tahu. Gue baru tahu yang kayak gini. Apa mungkin udah kering jadi kayak gini? Kalau ini belakang ini ditarik juga nggak ada apa-apa. Nah ini nggak ada bautnya, sampai sini juga masih. Jadi kita coba buka satu-satu ya. Siapa tahu ada di dalam lempengan ini. Jadi magnetnya ini gue dorong ke sela besi ini. Ini ada sela besi. Ini bisa langsung tarik kalau udah tinggal 2. Nah ini baru kelihatan bautnya, ada 4. Ini yang obeng agak besaran dikit ya, bukan kayak kemarin ya. Ini kalau dari desain menurut gue kurang maksimal. Ini beda kan sama Black Shark. Kalau Black Shark dia di bagian sininya itu bukan yang melebarkan panas juga. Kalau ini, kalau seperti ini, teorinya dinginnya itu sampai ke sini. Padahal nanti nggak nyampe ke HP-nya. Teori gue ya. Ini agak sayang nih, ini kedepannya masukkan aja nih buat keep, jangan pakai plastik. Kalau untuk tempelan ke bodi HP-nya juga nggak apa-apa plastik, tapi yang tipis.
Terus ini agak kurang recommended untuk ini ya, kurang recommended untuk dibongkar. Jadi ini gue kurang merestui untuk dibongkar. Oke. Nah, mantap. Nah, ini ya lumayan, padahal heatsinknya aluminium udah. Heatsinknya aluminium. Ini kelihatan ya. Kita coba buka. Dia pakai thermal pad di kedua sisinya. Pakai thermal pad. Jadi gua nggak usah ganti ini lagi. Terus lagi. Thermal pad biasa lebih lama umurnya, walaupun nggak sebagus penghantaran di pasta, tapi biasanya thermal pad umurnya lebih banyak, lebih lama. Kalau di dalam, kalau kita pakai di luar kayak kita kemarin ya, gara-gara kotor nggak akan lama. Oke, ini kelihatan, ini heatsinknya. Ini heatsinknya. Gue sekalian mau cobain ini deh. Dia berapa, kipasnya itu berapa, tachometernya berapa RPM. Kita iseng aja ya, lihat berapa RPM-nya. Oke, ini udah stabil di 4850-an. Ya, lumayan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat seperti ini bisa dingin banget ya platnya. Jadi RPM-nya sekitar itu 4800. Nah, ini kipasnya. Seperti ini. Sayangnya yang cooler-cooler zaman sekarang juga masih belum ada yang heatsinknya pakai tembaga ya. Kalau di komputer kan udah lumayan banyak tuh pakai yang campuran tembaga. Nah, ini rata-rata Black Shark aja masih yang aluminium. Nah, kita lihat di sini, ini penguncinya cuma pakai lem tembak doang, warna hitam. Terus kita lihat lagi build quality-nya Keep ini. Ini untuk mencegah korosi. Dia pakai lem tembak, nih lumayan lah, sama kayak Black Shark ya. Walaupun dia seuprit, seenggaknya udah lumayan dikasih. Jadi kalau yang murah-murah tuh biasa nggak dikasih kayak ginian. X9 pun kayaknya nggak ada kalau nggak salah. Ini nggak kelihatan bautnya. Jadi kayaknya dia sistem lem doang ini. Ya, kelihatannya ini di lem. Jadi ini desain yang menurut gua agak konyol. Kenapa? PCB ini kan mengalirkan listrik, berarti ada panasnya. Ya, arahnya tahu ya. Jadi PCB ini kan mengalirkan listrik, ada panasnya. Ada panasnya, cuma dia malah ditempel ke bagian yang dingin. Ditempel ke bagian yang dingin. Jadi ini udah capek-capek didinginin, dipanasin sama ini. Menurut gua ini salah desain. Kalau ada yang pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Ini kalau mau dikasih jarak yang lebih baik, nanti ini dikasih jarak. Dikasih jarak yang enggak
yang ada sekat thermalnya, cuma yang nggak menghantarkan dingin gitu. Kalau ini kan nempel, bener-bener nempel kayak tadi lihat. Nah kalau begini masih mending nih, ini karena udah tebel, udah karena gua korek jadi tebel, jadi ada jarak. Kalau begitu masih lebih baik. Kalau misalnya tadi bener-bener nempel, ya ininya panas, kena dingin, ya menurut gue salah sih. Oke, nah ini juga thermal pad doang, harusnya bisa dibuka ya. Cuma lengket sekali. Ini lengket banget. Oh ya, ini gue ngerekamnya pakai Google Pixel 3. Oke, ini rusak gara-gara gua, jadi mau nggak mau kita ganti ya. Ini harus pakai dilapisin barang yang nggak menyerap panas, nggak menghantarkan panas. Kalau ini dia setipis ini, terus kan ketekan sama body, nempel jadinya. Walaupun double tip nggak bukan penghantar panas yang baik ya, cuma dia masih menghantarkan panas. Oke, lebih baik kita ganti aja sekalian ganti. Ini kita langsung hitung dulu ya, 2,3, jadi bukan yang wow gimana, yang biasa standar kayak Memo punya. Jadi standar kita Memo ya kalau yang ukuran yang murah-murah. Oke, paling gitu aja. Ini barang nggak bisa dipakai lagi. Bisa kalau misalnya nanti gua rapin ininya. Oke, ini sementara gue tempel seperti biasa dulu, tempel kayak bawaannya dulu. Nah, harus diingat ya, ini harus hati-hati. Ini kan ada pinnya juga di sini. Ada pinnya. Kalau ini kebuka, kena. Nanti konslet. Oke. Ya moga-moga nggak sampai kayak yang gue bayangin ya. Kalau tadi kan ini rapet banget. Ya udah tebel. Oke, ini gue kasih dikit aja biar nggak belepetan, nggak tumpah. Oke, aman. Sekarang kita pasang magnetnya yang susah. Ini tadi posisinya seperti ini. Terus kita tinggal pasangin satu-satu. Oke, kalau udah terpasang,
Kita iseng dulu cobain di MagSafe nya. Nempel, ini emang gak ada MagSafe ya ininya, tapi udah berasa nempel. Oke. Sementara ya mau nggak mau pakai ini dulu. Atau kalau enggak gue pakai ini nih. Jadi gue giniin aja. Nanti gue potongnya sesuai ini. Oke. Paling gitu aja. Tapi mungkin ya, ini gue pakein tembaga lagi tipis baru gue tambahin thermal pad supaya lebih rata pendinginannya. Oke, sementara gitu dulu. Ini buat yang penasaran sama dalamannya Keep, ya bisa gue bilang sesuai harganya, di bawah 200.000 udah dapat seperti ini ya, lumayan. Cuma ini nggak rekomendasi banget buat dibongkar, nggak rekomendasi buat dibongkar. Kalau rusak ya udah gitu loh, mesti rela ininya dicoakin dulu baru bisa dicongkel ininya. Oke, nanti kita tes ini kalau udah seperti ini bisa lebih dingin atau enggak. Oke, paling segitu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.